dugaan pelecehan seksual di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Terduga pelaku meminta maaf. Presiden Prabowo menemui Macron membahas diplomasi di Eropa. Rusia kritik kebijakan Trump memblokade Selat Hormuz. Halo, selamat petang pemirsa. Anda menyaksikan Berita Nasional Petang edisi Selasa 14 April 2026. Selain beberapa informasi tadi, kami juga masih mempunyai beragam informasi menarik lainnya. Bersama saya, Ishak Tan. Informasi pertama pemirsa, dugaan kasus pelecehan seksual mencuat di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Indonesia di Depok, Jawa Barat yang mendapat sorotan tajam publik. Para terduga pelaku diminta menyampaikan permintaan maaf pada Senin malam. Dugaan kasus pelecehan seksual secara verbal mencuat di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat mendapat sorotan tajam publik. Para terduga pelaku diminta menyampaikan permintaan maaf di hadapan ratusan mahasiswa dalam forum internal kampus yang digelar pada Senin malam 13 April 2026. Momen ini menyedot perhatian dan memicu emosi mahasiswa yang hadir. Lihat sekarang. Suasana memanas, mahasiswa meneriaki para pelaku serta mempertanyakan motif di balik dugaan tindakan pelecehan. Sebelumnya, dari belasan orang yang diduga terlibat, dua terduga pelaku berinisial I dan R yang dihadirkan langsung dalam forum. Dalam forum, R menyampaikan permintaan maaf secara terbuka. Hal senada juga disampaikan I yang meminta maaf kepada pihak kampus dan semua pihak terdampak. I mengaku peristiwa ini menjadi pelajaran penting bagi dirinya ke depan. Dikutip dari Antara pada Selasa 14 April 2026, Universitas Indonesia memandang serius dan menyatakan sikap tegas terhadap laporan dugaan pelecehan seksual secara verbal melibatkan sejumlah mahasiswa di lingkungan Fakultas Hukum UI atau FHUI. Saat ini, masalah ini dalam proses penanganan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual atau Satgas PPKS UI dengan pendekatan berperspektif korban atau victim centered, menjunjung tinggi asas keadilan, kerahasiaan serta prinsip kehati-hatian. UI memastikan seluruh proses penanganan dilaksanakan secara profesional, independen, dan bebas dari intervensi maupun konflik kepentingan. UI menyediakan pendampingan komprehensif bagi pihak terdampak, mencakup aspek psikologis, hukum, dan akademik, guna memastikan pemulihan menyeluruh serta menjamin perlindungan penuh terhadap kerahasiaan identitas korban. Kasus ini viral di media sosial setelah beredar dugaan pelecehan seksual dilakukan sejumlah mahasiswa dalam sebuah grup percakapan. Konten ini memicu kemarahan publik karena dinilai merendahkan korban. Sebelumnya, tersebar bukti grup percakapan lain dan WhatsApp. Isi obrolan menjadikan bagian tubuh wanita sebagai objek. Foto tangkapan layar isi percakapan itu diunggah oleh akun X @sampahfhui pada Minggu 12 April 2026. Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya, ini kabar gembira bagi masyarakat yang ingin mengajukan KPR tetapi terbentur hutang. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP Marwarar Sirait menegaskan masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR terdaftar dalam Slik OJK terhalang tagihan hutang di bawah 1 juta rupiah tetap bisa memiliki rumah mengajukan KPR rumah bersubsidi. Kabar gembira bagi masyarakat yang ingin mengajukan KPR rumah subsidi meski mempunyai hutang. Warga memiliki tagihan sebesar atau di bawah 1 juta rupiah dan terdaftar dalam Slik OJK bisa berkesempatan memiliki rumah subsidi. Kebijakan ini dihasilkan dalam diskusi antara Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau PKP dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK untuk memastikan masyarakat tidak terhambat dalam memperoleh rumah melalui proses kredit saat konferensi pers di Gedung Radius Prawiro OJK, Jakarta pada Senin 13 April 2026. Menteri PKP Marwarar Sirait menegaskan bagi masyarakat yang memiliki hutang di bawah 1 juta rupiah ada di Slik OJK bisa mengajukan kredit untuk rumah sosial. Marwarar merasa lega karena informasi di laman OJK tidak akan menampilkan mereka memiliki tagihan di bawah 1 juta rupiah. Hanya mereka dengan pinjaman terakumulasi lebih dari 1 juta rupiah yang akan terlihat.
Dengan demikian, baik pengembang maupun masyarakat akan memiliki lebih banyak kesempatan untuk mendapatkan akses ke rumah. Jadi yang selama ini ada 1 juta ke bawah, mulai detik ini boleh nggak ngajukan dan proses kredit rumah subsidi? Nah, jelas ya? Betul ya Bu ya? Nah, udah. Itu yang paling penting ya. Jangan dianalisa lagi ya. Nanti analisa jadi rakyat. Kabar baik. Hari ini OJK putuskan 1 juta ke bawah yang ada di SLIK boleh mengajukan itu. Begitu caranya. Tepuk tangan dong untuk kalian. Ketua Dewan Komisioner OJK, Frederica Widyasari Dewi, menyatakan pihaknya mendukung penuh program 3 juta rumah yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Frederica menyebut kebijakan akan mulai berlaku paling lambat akhir Juni 2026 setelah proses penyesuaian sistem. OJK memerlukan waktu sekitar 2 bulan untuk penyesuaian sistem dan sosialisasi kepada pelaku jasa keuangan. Saya ulang bahwa ini semua sudah disetujui dan diputus di dalam rapat Dewan Komisioner Rabu lalu. Kami perlu proses sedikit untuk penyesuaian sistem dan lain-lain dan juga pengumuman kepada pelaku usaha jasa keuangan. Jadi selambat-lambatnya adalah akhir Juni 2026. Jadi kami perlu 2 bulan untuk itu. Setelahnya nanti akan menjadi hal yang diharapkan dan diimpikan oleh teman-teman pengembang. Saya mengucapkan terima kasih juga kepada Pak Menteri atas kegigihannya. Kami melihat Pak Menteri luar biasa memperjuangkan bagaimana saudara-saudara kita, terutama yang masyarakat berpenghasilan rendah, untuk bisa memiliki rumah impian kita semua. Jadi mereka adalah saudara kita dan kita semua harus mendukung pencapaian program strategis Bapak Presiden. Sebelumnya, Marwarar Sirait menyatakan akses pembiayaan rumah subsidi sering terhambat oleh sistem penilaian kredit yang diterapkan slip OJK. Hal ini merupakan temuan yang didapat saat melakukan kunjungan ke berbagai daerah. Menurut Ara, program rumah subsidi dengan skema pembiayaan melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP sangat diperlukan oleh masyarakat, khususnya bagi kelompok berpenghasilan rendah. Galuh Anggara, Berita Nasional TV. Ya pemirsa, belakangan ini masyarakat mengeluh harga minyak kita yang dijual di atas harga eceran tertinggi di berbagai daerah. Bulog akan menggelar operasi pasar guna mengatasi kelangkaan dan menjaga stabilitas harga minyak kita yang ditetapkan oleh pemerintah Rp15.700 per liter. Kelangkaan minyak di masyarakat menimbulkan keluhan. Masyarakat mengeluh akibat minyak langka membuat harga minyak kita dijual di atas harga eceran tertinggi di berbagai daerah. Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramadhani meminta jajaran di daerah segera menggelar operasi pasar guna mengatasi kelangkaan dan menjaga stabilitas minyak kita agar sesuai dengan harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah Rp15.700 per liter. Hal ini disampaikan Ahmad Rizal Ramadhani usai rapat percepatan realisasi pendanaan penyerapan gabah serta beras di kantor Bulog Jakarta pada Senin 13 April 2026. Bulog menggelar rapat evaluasi nasional secara daring bersama seluruh jajaran wilayah membahas kondisi harga pangan termasuk beras dan minyak goreng. Dalam rapat, salah satu fokus utama adalah memastikan stabilitas harga sembako tetap terjaga serta mengidentifikasi penyebab kenaikan harga di tingkat pasar. Rizal menyebut ia akan memimpin langsung operasi pasar khusus minyak kita yang dijadwalkan dilaksanakan dalam waktu dekat dengan prioritas wilayah DKI Jakarta. Ia menegaskan, Bulog berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat melalui stabilitas harga pangan sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. BUMN ini mohon izin diberi pertanggungjawaban untuk mengendalikan pasar minyak kita di pasar-pasar SP2KP maupun pasar-pasar tradisional. Nah, bersama dengan itu, Bulog juga lagi dapat tugas memberikan bantuan pangan kepada seluruh masyarakat Indonesia yang sudah ada datanya dari Kementerian Sosial, totalnya 33 juta lebih. Nah ini kan kami juga mengatur ritmenya. Kemarin kami fokus untuk Ramadan dan Idul Fitri, alhamdulillah lancar. Nah kemudian setelah ini kami fokus ke bantuan pangan. Nah mungkin nanti setelah ini kami akan fokus lagi ke pasar lagi, Mbak. Demikian. Jadi memang keterbatasan DMO tersebut apabila dihadapkan dengan kebutuhan minyak kita untuk bantuan pangan. Jadi kami berbagi. Jadi harus pinter-pinter, Mbak. Jadi separuh ke bantuan pangan, separuh ke pasar dan sebagainya. Jadi mohon maaf, oleh karena itu sesuai arahan dari Pak Mentan kemarin diperintahkan kita untuk menambahkan pengajuan kuota.
Bulog sebelumnya aktif menjaga stabilitas harga menjelang hari besar keagamaan seperti Natal dan Tahun Baru 2025-2026, Ramadan dan Idul Fitri 1447 Hijriah 2026 Masehi dengan hasil yang cukup terkendali. Bulog meminta tambahan kuota minyak kita kepada Kementerian Perdagangan untuk mengatasi kelangkaan komoditas itu yang terjadi di sejumlah pasar. Dari Jakarta, Galuh Anggara, Berita Nasional TV. Ya, sementara itu Perum Bulog ini memastikan harga beras dalam negeri tetap stabil alias tidak naik di tengah lonjakan harga plastik imbas dari Perang Timur Tengah. Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani ini mengatakan Presiden Prabowo Subianto mengambil sikap tegas demi menjaganya stabilitas harga pangan, termasuk beras di tengah tekanan kenaikan biaya kemasan plastik. Perum Bulog memastikan harga beras dalam negeri tetap stabil alias tidak naik di tengah lonjakan harga plastik dampak Perang Timur Tengah. Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramadhani mengatakan Presiden Prabowo Subianto mengambil sikap tegas demi menjaga stabilitas harga pangan termasuk beras di tengah tekanan kenaikan biaya kemasan plastik. Rizal mengatakan saat ini stok cadangan beras pemerintah dikelola Perum Bulog mencapai 4,72 juta ton per 13 April 2026 dan diproyeksikan menembus 5 juta ton dalam 10 hari ke depan. Lonjakan harga plastik menjadi tantangan baru bagi Bulog, terutama untuk kebutuhan kemasan distribusi beras dan bantuan pangan. Untuk itu Bulog menggelar rapat direksi dan mengambil sejumlah kebijakan strategis termasuk menyesuaikan harga perkiraan. Pertanyaan kedua tentang plastik ya, kemasan. Jadi kemasan ini juga menjadi isu common enemy kami juga istilahnya. Jadi menjadi permasalahan bersama khususnya yang menggunakan plastik kemasan. Nah, kami kemarin sudah melaksanakan rapat direksi juga, sudah mengambil kebijakan dan memberikan ruang-ruang khusus karena memang kondisinya juga memang harus mengikuti pasar yang ada di daerah, khususnya kenaikan biji plastik yang begitu tinggi. Namun kami juga sudah berkoordinasi juga kepada Kementerian Perindustrian supaya kami juga diberikan keringanan karena yang kita kemas ini kan banyak produk-produk untuk masyarakat, bantuan-bantuan pangan, beras SPHP dan lain sebagainya, sehingga mudah-mudahan kita diberikan harga yang terbaik dengan harga yang paling rendah, namun tidak mengurangi ataupun menurunkan kualitas dari kemasan tersebut. Harapannya seperti itu, Pak. Bulog berkoordinasi dengan Kementerian Perindustrian untuk memperoleh keringanan harga lantaran penggunaan kemasan plastik sangat besar dalam penyaluran produk untuk masyarakat seperti bantuan pangan dan beras SPHP. Dari Jakarta, Galuh Anggara, Berita Nasional TV. Ya, pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan kunjungan ke negara Rusia. Informasinya akan dihadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami di Berita Nasional Petang. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan ucapan Hari Kosmonaut dan Paskah kepada Presiden Vladimir Putin saat pertemuan di Kremlin, Moskow. Ucapan ini menegaskan kehangatan hubungan Indonesia dan Rusia serta komitmen pada nilai keberagaman dan persahabatan global. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan ucapan selamat Hari Kosmonaut kepada Presiden Vladimir Putin dan rakyat Rusia. Ucapan ini disampaikan langsung saat pertemuan di Istana Kremlin, Moskow pada Senin 13 April 2026 sebagai bentuk persahabatan antara kedua negara. Ucapan ini menjadi simbol erat hubungan bilateral antara Indonesia dan Rusia di tengah dinamika geopolitik global. Sekaligus menegaskan komitmen Indonesia dalam menjalankan politik luar negeri bebas aktif dan non-blok dengan terus menjalin hubungan baik dengan semua negara. Prabowo menyebut peringatan Hari Kosmonaut memiliki pengaruh besar di dunia, termasuk di Indonesia. Bahkan menurut Prabowo, banyak masyarakat Indonesia terinspirasi hingga memberikan nama anak mereka dengan nama tokoh Rusia seperti Yuri atau Gagarin sebagai bentuk apresiasi terhadap sejarah penjelajahan luar angkasa. Saya tahu bahwa beberapa hari yang lalu, kalau tidak salah, baru kemarin ya, 12 April kemarin,
hari kosmonot bagi Rusia itu juga sangat besar pengaruh di dunia. Banyak orang Indonesia anaknya diberi nama Gagarin, diberi nama Yuri, banyak. Juga saya ucapkan selamat bahwa baru saja Yang Mulia dan seluruh bangsa Rusia menghormati hari penting, hari Paskah. Dalam kesempatan yang sama, Prabowo juga menyampaikan ucapan selamat Paskah kepada Putin dan rakyat Rusia. Ucapan tersebut disambut hangat oleh Putin yang menilai perhatian dari negara dengan mayoritas penduduk Muslim sebagai hal istimewa, sekaligus menegaskan komitmen Rusia dalam menjunjung keberagaman dan keharmonisan antar umat beragama. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Sementara itu, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan kunjungan kenegaraan ke Rusia, membahas agenda strategis bersama dengan Presiden Vladimir Putin, konsultasi geopolitik, serta penguatan kerjasama di bidang energi dan ekonomi menjadi fokus utama dalam pertemuan tersebut. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan konsultasi geopolitik serta penguatan kerjasama di bidang energi dan ekonomi menjadi agenda utama dalam kunjungan kenegaraan ke Rusia. Hal tersebut disampaikan saat bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Istana Kremlin, Moskow pada Senin 13 April 2026. Dalam pertemuan ini, Prabowo menilai konsultasi geopolitik menjadi hal penting di tengah kondisi global yang dipenuhi ketidakpastian. Menurutnya, dialog antar pemimpin dunia diperlukan untuk mencari solusi bersama dalam menghadapi dinamika internasional yang terus berkembang. Prabowo juga menyebut Rusia sebagai mitra strategis yang memiliki peran positif dalam konstelasi geopolitik global. Ia berharap hubungan kedua negara dapat terus diperkuat, terutama dalam bidang ekonomi dan energi, seiring dengan tantangan global yang semakin kompleks. Sangat perlu untuk konsultasi bagaimana kita hadapi situasi ke depan, dan terutama kalau bisa kita terus mempererat kerjasama, terutama di bidang ekonomi dan energi. Terima kasih Yang Mulia Presiden Putin. Saya yang terima kasih karena saya diterima dengan permintaan yang begitu singkat, tapi di tengah kesibukan Yang Mulia bisa terima saya. Saya sangat terima kasih. Sementara itu, Presiden Putin menilai kunjungan Prabowo memiliki arti penting di tengah perkembangan dunia saat ini. Ia menyatakan harapannya agar kerjasama bilateral antara Indonesia dan Rusia dapat terus ditingkatkan, khususnya dalam sektor ekonomi yang menjadi salah satu fokus utama kedua negara. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Sementara itu, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengapresiasi dukungan Presiden Rusia Vladimir Putin atas bergabungnya Indonesia ke BRICS. Dukungan ini dinilai menjadi langkah strategis memperkuat posisi Indonesia di kancah global. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi kepada Presiden Rusia Vladimir Putin atas dukungan pemerintah Rusia terhadap bergabungnya Indonesia ke dalam kelompok negara BRICS. Pernyataan ini disampaikan dalam pertemuan bilateral yang berlangsung di Kremlin, Moskow pada Senin 13 April 2026. Dalam pertemuan ini, Prabowo menegaskan dukungan Rusia menjadi faktor penting dalam proses aksesi Indonesia ke BRICS. Ia menilai langkah ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat posisi Indonesia di kancah global, terutama dalam kerjasama ekonomi dan politik internasional. Prabowo juga menyampaikan rasa terima kasih atas proses penerimaan Indonesia yang dinilai berlangsung cepat. Menurut Prabowo, hal ini mencerminkan dukungan kuat dari negara-negara anggota, khususnya Rusia, terhadap peran Indonesia dalam forum internasional tersebut. Maksud dan tujuan saya hari ini datang, intinya adalah untuk mengucapkan terima kasih kepada Presiden Putin, pemerintah Rusia, atas dukungan Rusia kepada Indonesia. Pertama, kami diterima begitu cepat di BRICS. Sementara itu, Presiden Vladimir Putin menyebut baik keanggotaan Indonesia dalam BRICS dan menilai hal ini membuka peluang baru bagi penguatan hubungan bilateral. Melalui pertemuan ini, kedua negara menegaskan komitmen untuk terus mempererat kerjasama dan memperluas kemitraan strategis di berbagai bidang. Tim Liputan,
Berita Nasional TV. Kesibukan yang mulia. Ya, di lain itu Presiden Prabowo Subianto menyebut kerjasama Indonesia dan Rusia kian produktif dan mengalami kemajuan pesat di berbagai bidang. Ia menegaskan hampir seluruh kesepakatan yang telah dibangun ini menunjukkan perkembangan signifikan meski masih ada yang perlu dipercepat. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyatakan pembicaraan dan perkembangan kerjasama antara Indonesia dan Rusia menunjukkan hasil yang sangat produktif. Prabowo menilai hubungan bilateral kedua negara terus mengalami kemajuan pesat di berbagai bidang strategis. Pernyataan ini disampaikan Prabowo saat bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin dalam pertemuan bilateral di Istana Kremlin, Moskow pada Senin 13 April 2026. Pertemuan ini menjadi momentum penting bagi memperkuat hubungan dan kerjasama antara kedua negara. Prabowo mengungkapkan, dalam beberapa bulan terakhir ia telah bertemu dengan berbagai delegasi pejabat serta perwakilan perusahaan dari Rusia, baik di Jakarta maupun di Moskow. Menurutnya, rangkaian pertemuan tersebut berlangsung dengan sangat produktif dan memberikan hasil yang positif. Baru saja saya ketemu beberapa pejabat dari Rusia dan beberapa perusahaan dari Rusia. Saya sangat berterima kasih karena pembicaraannya sangat produktif. Hampir semua bidang yang kita sepakati beberapa bulan yang lalu mengalami kemajuan yang pesat. Ada satu dua yang perlu kita percepat, saya akan segera menangani. Lebih lanjut, Prabowo menegaskan hampir seluruh bidang kerjasama yang telah disepakati sebelumnya kini menunjukkan perkembangan signifikan. Meski demikian, ia menekankan masih ada sejumlah hal yang perlu dipercepat dan akan menjadi perhatian langsung dari dirinya ke depan. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Ya pemirsa, usai kunjungan di Moskow, Rusia, Presiden Prabowo Subianto ini melanjutkan rangkaian diplomasi di Eropa. Presiden Prabowo tiba di Paris, Prancis, di ibu kota Prancis. Prabowo dijadwalkan bertemu dengan Presiden Emmanuel Macron dan pertemuan untuk memperkuat kerjasama strategis antar kedua negara. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Paris, Prancis pada Senin malam 13 April 2026 waktu setepat setelah menyelesaikan agenda diplomatik penting di Moskow, Rusia. Kedatangan ini menjadi bagian dari rangkaian diplomasi strategis Indonesia di kawasan Eropa. Sebelumnya Prabowo melaksanakan pertemuan bilateral intensif dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin di Istana Kremlin dari Moskow. Prabowo langsung bertolak menuju Paris dengan waktu tempuh sekitar 3,5 jam dan tiba menjelang tengah malam. Selama di Paris, Prabowo melakukan pertemuan empat mata dengan Presiden Perancis Emmanuel Macron di Istana Élysée. Pertemuan ini membahas peningkatan kerjasama strategis di berbagai sektor, termasuk pertahanan, energi, infrastruktur, serta pendidikan dan riset. Pertemuan tersebut diharapkan dapat memperkuat kemitraan strategis Indonesia dan Perancis, sekaligus membuka peluang kolaborasi baru yang saling menguntungkan. Selain itu, momentum ini juga menjadi ajang bagi Indonesia untuk menegaskan komitmen dalam menjaga stabilitas global dan mendorong perdamaian dunia. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa menyoroti penutupan Selat Hormuz akibat memanasnya konflik antara Iran dan juga Amerika Serikat. Penutupan jalur strategis ini dinilai berpotensi menekan pasokan energi global dan berdampak langsung ke Indonesia. Penutupan Selat Hormuz memicu kekhawatiran global terutama terhadap lonjakan harga minyak dunia yang berpotensi berimbas pada kenaikan harga BBM di dalam negeri. Kondisi ini juga dinilai bisa menekan ekonomi nasional, mulai dari meningkatnya bayar impor energi hingga potensi kenaikan inflasi. Di Kompleks Parlemen Senen Jakarta Senin 13 April 2026, Saan Mustafa menyebut situasi tersebut harus diantisipasi sejak dini agar tidak mengganggu stabilitas nasional. DPR juga meminta pemerintah menyiapkan langkah strategis, termasuk menjaga cadangan energi dan stabilitas harga di dalam negeri. Iran juga tidak memanfaatkan situasi ini, dan kita juga pasti yakin saya termasuk yang berkeyakinan pemerintah akan berusaha keras agar situasi di Timur Tengah juga itu tidak terlalu berdampak sama kita. Makanya komunikasi pemerintah kita dengan Iran maupun dengan pihak-pihak terkait pasti lebih intensif. Dan saya yakin dan percaya pemerintah sudah melakukan langkah-langkah yang terbaik untuk Indonesia. Termasuk dengan upaya Presiden ketemu sama Putin. Rusia. Iya, itu kan juga upaya semua. Jadi kita tentu harus mengapresiasi apa yang dilakukan oleh pemerintah.
Meski pemerintah dinilai telah melakukan langkah antisipasi, DPR menekankan pentingnya kewaspadaan mengingat dampak konflik global dapat terjadi secara cepat. Selat Hormuz merupakan salah satu titik kritis perdagangan energi dunia, dengan sebagian besar pasokan minyak global melintasi jalur ini. Ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat meningkatkan risiko terganggunya distribusi energi yang berdampak langsung pada harga dan pasokan global. Gejolak Selat Hormuz menjadi sinyal kuat bagi Indonesia untuk meningkatkan ketahanan energi dan menjaga stabilitas ekonomi di tengah tekanan global. Natasha Alko, Ade Chandra, Dewananta, Berita Nasional TV. Selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk memantau kondisi arus lalu lintas terkini yang akan disampaikan oleh petugas NTMC Korlantas Polri. Halo, selamat sore pemirsa. Saya Brigadir Putu Fungki dari NTMC Korlantas Polri akan mengajak Anda untuk mengupdate situasi lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV NTMC Korlantas Polri. Dan untuk informasi arus lalu lintas yang pertama, kita akan melihat dari kawasan Slipi, Palmerah, Jakarta Barat. Situasi arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke Grogol saat ini terpantau ramai. Terlihat perlambatan kecepatan kendaraan menjelang traffic light. Begitupun dari arah Semanggi yang akan menuju ke Petamburan ataupun Pejompongan. Dan setelah antrian traffic light, kendaraan dapat kembali mengalir dengan kecepatan kurang lebih 40 km per jam. Kemudian kita lihat bersama situasi lalu lintas di tol dalam kota Jakarta pemirsa dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Grogol saat ini terlihat sudah ramai, adanya peningkatan jumlah kendaraan yang cukup signifikan sehingga menyebabkan terjadinya perlambatan kecepatan kendaraan. Kami harap para pengendara untuk tetap bersabar dalam antrian dan menggunakan lajur sesuai dengan ketentuan. Dan selanjutnya pemirsa, kita akan bergeser sedikit untuk melihat situasi arus lalu lintas dari kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Kondisi arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke Senayan atau Slipi. Di jalur arteri kita lihat saat ini lalu lintas terpantau ramai namun masih kondusif lancar. Kendaraan masih dapat melaju dengan kecepatan kurang lebih 40 km per jam. Kemudian di tol dalam kota Jakarta lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke Senayan atau Slipi saat ini juga terpantau ramai lancar dan antisipasi akan perlambatan kecepatan kendaraan yang terjadi menjelang kawasan Petamburan ataupun kawasan Tomang. Kemudian arus lalu lintas dari arah sebaliknya pemirsa yaitu dari arah Tomang yang akan menuju ke Semanggi atau Kuningan baik di jalur arteri ataupun di tol dalam kota. Sore hari ini terpantau sudah ramai, terlihat peningkatan jumlah kendaraan yang cukup signifikan sehingga menyebabkan adanya antrian panjang kendaraan. Kami tetap mengharapkan para pengendara berhati-hati menjaga jarak aman kendaraan Anda dan tetap menggunakan lajur yang benar. Kemudian pemirsa kita akan melihat situasi arus lalu lintas yang ketiga yaitu dari kawasan kilometer 57.600 res area Karawang, Jawa Barat. Situasi lalu lintas pada sore hari ini terpantau lancar cenderung lengang baik dari arah Cikampek yang akan menuju ke Jakarta ataupun dari arah sebaliknya yaitu dari Jakarta yang akan menuju ke Cikampek. Sore hari ini lalu lintas terpantau lancar cenderung lengang. Walaupun lalu lintas terpantau cukup lengang pemirsa, kami tetap mengharapkan para pengendara untuk dapat berhati-hati dan juga ikuti ketentuan akan batas kecepatan kendaraan Anda mengingat di kawasan ini juga terdapat truk ataupun kendaraan bersumbu 3 ke atas yang melintas sehingga kami harap para pengendara untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Dan yang terakhir kita akan melihat arus lalu lintas dari kawasan Pos Pol Cisanggarung, Cirebon, Jawa Barat. Situasi lalu lintas dari arah Cirebon yang akan menuju ke Semarang atau dari pantauan CCTV kita lihat dari arah bawah yang akan menuju ke atas saat ini terpantau lancar. Begitupun dari arah Semarang yang akan menuju ke Cirebon pemirsa, lalu lintas saat ini juga terpantau lancar. Kecepatan kendaraan dapat Anda tempuh dengan kecepatan normal. Walaupun situasi lalu lintas lancar, dari pantauan CCTV kita lihat bahwa selain kendaraan pribadi juga banyak
truk ataupun angkutan barang yang melintas di kawasan ini, sehingga kami harap para pengendara untuk berhati-hati menghindari blind spot dan juga mematuhi marka jalan yang berlaku, mengingat di kawasan ini terdapat aktivitas rutin masyarakat dan banyaknya pejalan kaki yang menyeberang jalan. Dan selanjutnya selalu berhati-hati dalam berkendara pemirsa dan juga waspada terhadap cuaca yang tidak menentu. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi terkait kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center NTMC Korlantas Polri di 1500669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian saya Brigadir Putu Funky melaporkan. Semoga bermanfaat dan tetap hati-hati di jalan. Informasi dari dunia internasional akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Nasional Petang. Pemirsa, Iran ini menyatakan peringatan keras atas upaya blokade Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap pelabuhan dan kapal-kapal Iran di kawasan Teluk Persia. Disebut Iran sebagai tindakan ilegal dan pembajakan. Trump berdalih tujuan blokade menekan Iran menghentikan penutupan de facto Selat Hormuz yang hanya dilintasi bagi sejumlah negara yang mendapat izin dari Iran. Iran mengecam keras upaya blokade yang dilakukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap pelabuhan dan kapal-kapal Iran di kawasan Teluk Persia. Blokade ini sebagai respon Amerika Serikat lantaran negosiasi antara Teheran dan Washington gagal mencapai mufakat di Islamabad, Pakistan pada Sabtu dan Minggu 11-12 April 2026. Al Jazeera melaporkan Komando Terpadu Angkatan Bersenjata Iran menilai upaya Trump memblokade hingga mengajak negara-negara lain membantu mengisolasi kapal-kapal Iran dari perairan internasional merupakan tindakan ilegal seperti pembajakan. Militer Iran menyatakan Angkatan Bersenjata Republik Islam Iran memandang perlindungan terhadap hak-hak sah negara Iran sebagai kewajiban yang wajar dan legal. Karenanya pelaksanaan kedaulatan Republik Islam Iran di perairan teritorial negara Iran merupakan hak bangsa Iran. Iran menegaskan sejumlah kapal berafiliasi dengan musuh tidak akan diizinkan melintas di Selat Hormuz. Kapal lain diperbolehkan melintas dengan syarat mengikuti aturan yang ditetapkan Iran. Sebelumnya, Trump mengatakan Angkatan Laut Amerika Serikat memblokade terhadap setiap kapal yang melintas di Selat Hormuz. Komando Pusat Militer Amerika Serikat, CENTCOM, menjelaskan blokade berlaku bagi kapal-kapal yang berasal dari Iran, termasuk seluruh pelabuhan Iran di Teluk Arab dan Teluk Oman. Kebijakan ini berlaku pada Senin pukul 10 waktu Washington atau 14.00 GMT atau Senin malam waktu Indonesia. Trump menegaskan, pasukan Amerika Serikat akan mencegat kapal-kapal yang sudah membayar biaya kepada Iran untuk melintas, bahkan jika kapal sudah berada di perairan internasional. Trump mengatakan tujuan ini untuk menekan Iran agar menghentikan penutupan de facto Selat Hormuz yang hanya dibuka bagi sejumlah negara yang dapat izin Iran. Sementara itu, Amerika Serikat mengumumkan blokade Iran mencakup perairan Teluk Oman dan Laut Arab di sisi timur Selat Hormuz. Iran memperingatkan setiap kapal militer mendekati Selat Hormuz akan dianggap melanggar gencatan senjata dan ditindak tegas. Situasi ini berpotensi semakin memanas di Selat Hormuz dan berakibat meningkatkan resiko gangguan terhadap pasokan energi global. Amerika Serikat mengumumkan blokade Iran mencakup perairan Teluk Oman dan Laut Arab di sisi timur Selat Hormuz. Kebijakan ini berlaku bagi seluruh kapal tanpa memandang asal negara. Ini berpotensi meningkatkan ketegangan di jalur energi terpenting dunia. Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM memberitahukan blokade mulai berlaku pukul 14.00 GMT atau Senin pukul 21 waktu Indonesia Barat. Ditegaskan setiap kapal memasuki atau keluar dari wilayah di blokade tanpa izin beresiko dicegat, dialihkan, bahkan ditangkap militer Amerika Serikat. Wilayah blokade mencakup seluruh garis pantai Iran, termasuk pelabuhan dan terminal minyak. Amerika Serikat menyatakan membuka jalur bagi pengiriman bantuan kemanusiaan seperti makanan, obat-obatan, dan kebutuhan pokok lain dengan syarat melalui proses pemeriksaan.
Amerika Serikat menegaskan kebijakan ini tidak akan mengganggu kebebasan pelayaran di Selat Hormuz untuk kapal-kapal menuju atau berasal dari pelabuhan non-Iran. Blokade ini sebagai respon Amerika Serikat lantaran negosiasi antara Teheran dan Washington gagal mencapai mufakat di Islamabad, Pakistan pada Sabtu dan Minggu 11-12 April 2026. Di sisi lain, Iran melalui Korps Garda Revolusi memperingatkan setiap kapal militer mendekat Selat Hormuz akan dianggap melanggar gencatan senjata dan ditindak tegas. Sejumlah analis militer memperingatkan resiko konflik semakin meluas, termasuk kemungkinan serangan balasan terhadap kapal atau infrastruktur energi di negara-negara Teluk yang menjadi sekutu Amerika Serikat. Mantan Laksamana Angkatan Laut Amerika Serikat Jerry Rochhead menilai Iran memiliki opsi merespon menyerang kapal di Teluk atau fasilitas pendukung militer Amerika Serikat di kawasan Teluk. Situasi ini berpotensi semakin memanas di Selat Hormuz berakibat meningkatnya risiko gangguan terhadap pasokan energi global. Ya, pemirsa, di lain itu Rusia mengkritik Presiden Amerika Serikat Donald Trump memblokade Selat Hormuz di Iran. Blokade menutup akses menuju pelabuhan Iran, dan blokade ini akan memperparah krisis ekonomi global, khususnya di sektor energi dan juga berdampak negatif pada pasar internasional. I wouldn't really speak about any. Rusia mengkritik Presiden Amerika Serikat Donald Trump memblokade Selat Hormuz di Iran. Blokade menutup akses menuju pelabuhan Iran mulai berlaku pukul 14 GMT atau Senin pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat. Reuters mengatakan pada Senin 13 April 2026 memberitakan juru bicara pemerintah Rusia Dmitry Peskov mengatakan blokade akan memperparah krisis ekonomi global khususnya di sektor energi dan berdampak negatif pada pasar internasional. Sebelumnya, Trump mengatakan Angkatan Laut Amerika Serikat akan memblokade Selat Hormuz imbas dari negosiasi damai dengan Iran di Islamabad, Pakistan yang berakhir buntu. Komando Pusat Amerika Serikat CENTO mengatakan militer menerapkan blokade terhadap semua lalu lintas maritim yang masuk dan keluar pelabuhan Iran mulai Senin 13 April pukul 10 pagi waktu Amerika Serikat. Blokade diberlakukan secara imparsial terhadap kapal-kapal dari semua negara yang masuk atau keluar dari pelabuhan dan pesisir Iran, termasuk semua pelabuhan Iran di Teluk Arab dan Teluk Oman. CENTO memastikan pasukan Amerika Serikat tidak akan menghalangi kebebasan navigasi kapal-kapal yang melintas Selat Hormuz ke dan dari pelabuhan non-Iran. Informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Nasional Petang. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat mengkritik tajam pemimpin Gereja Katolik sedunia Paus Leo XIV. Trump mengatakan tidak menginginkan seorang paus. Sebelumnya Paus Leo XIV ini mengkritik kebijakan Trump terhadap Iran hingga Venezuela. Trump menyebut Leo menjadi paus karena orang Amerika Serikat. I would say it's holding well. Presiden Amerika Serikat mengkritik tajam pemimpin Gereja Katolik sedunia, Paus Leo ke-14. Donald Trump tak terima dikritik atas kebijakannya terhadap Iran hingga Venezuela. Dalam unggahan di media sosialnya pada Minggu 12 April 2026, Trump belak-belakan mengatakan tak butuh seorang paus yang berpikir Amerika Serikat melakukan keburukan karena menyerang Venezuela dan Iran ke negara kami. Lebih lanjut, Trump mengatakan Leo seharusnya bersyukur karena seperti yang semua orang tahu, dia adalah kejutan yang mengejutkan. Leo tidak ada dalam daftar calon paus dan hanya ditempatkan di sana oleh gereja karena dia orang Amerika dan mereka berpikir itu akan menjadi cara terbaik untuk menghadapi Presiden Donald Trump. Trump juga menyampaikan bahwa Paus Leo tak akan ada di Vatikan jika bukan karena ia menjabat di Gedung Putih. Trump mengolok-olok Paus Leo karena dinilai lemah dalam menangani kejahatan, lemah dalam menangani senjata nuklir, dan bertemu dengan simpatisan mantan Presiden Barack Obama, David Axelrod, merupakan sayap kiri radikal yang ingin jemaat gereja dan pendeta ditangkap. Dalam kritik, Trump meminta Leo memperbaiki perilakunya sebagai paus, menggunakan akal sehat, berhenti melayani sayap kiri radikal, dan fokus menjadi paus yang hebat, bukan malah menjadi politisi. Trump menyinggung peristiwa ketika pandemi COVID-19 di mana para imam, pendeta, dan orang-orang lain ditangkap karena mengadakan kebaktian gereja.
Paus Leo merupakan paus pertama kelahiran Amerika Serikat. Belakangan ini ia vokal mengkritik kebijakan Trump, khususnya perang di Iran. Paus Leo juga mengkritik Trump atas kebijakan imigrasinya di Amerika Serikat. Sebelumnya, kepada wartawan pada Minggu, 12 April 2026, Trump menegaskan bukan penggemar Paus Leo. Sementara itu, Paus Leo XIV menegaskan tidak akan terlibat perdebatan dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkait perang Iran dan berjanji akan terus menyerukan perdamaian di muka bumi. Menurut Leo Paus, publik bisa menilai atas pernyataan Trump. Paus Leo XIV menegaskan tidak akan terlibat perdebatan dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, lantaran kritik keras disampaikan sang presiden kepadanya. Pemimpin tertinggi gereja Katolik sedunia ini mengaku akan tetap bersuara lantang melawan peperangan. Dilaporkan AFP, Senin 13 April 2026, pernyataan Paus Leo disampaikan kepada wartawan di pesawat kepausan pada Senin. Paus Leo XIV menegaskan tidak berniat berdebat dengan Trump mengenai perang di Iran. Paus Leo menyatakan publik bisa menilai atas pernyataan Trump. Paus Leo menegaskan dirinya bukan seorang politisi dan selalu mencari perdamaian mengakhiri perang. Paus Leo memastikan akan terus menyuarakan penolakan perang di berbagai belahan dunia, mengupayakan perdamaian, serta mendorong dialog dan hubungan multilateral antar negara mencari solusi yang adil. Menurut Paus Leo, konflik global menimbulkan penderitaan luas. Sebelumnya, Trump mengkritik Paus Leo ke-14 lantaran seruan anti-perang disampaikan saat konflik di Iran pecah sejak Sabtu, 28 Februari 2026. Ya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berulang kali mendesak Amerika Serikat menyerang Iran, tapi selalu ditolak di era Presiden Obama, Presiden Joe Biden, dan Presiden George W. Bush. Ini rencananya Netanyahu akhirnya terwujud di era Donald Trump. Mantan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Kerry menyebut Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berulang kali mendesak Amerika Serikat untuk menyerang Iran, tapi selalu ditolak hingga akhirnya terwujud di era Donald Trump. Hal ini disampaikan John Kerry di acara The Briefing with Jen Psaki pada Jumat 10 April 2026. Kerry mengungkapkan Netanyahu mendesak sejumlah presiden Amerika Serikat di beberapa periode jabatan. Menurut Kerry, keinginan Netanyahu menyerang Iran disampaikan langsung kepada Presiden Amerika Serikat. Keinginan Netanyahu mendapat penolak dari Presiden Obama, Presiden Joe Biden, dan Presiden George W. Bush. John Kerry menjelaskan hanya era kepemimpinan Presiden Trump, pemerintahan Amerika Serikat menyetujui keinginan Netanyahu menyerang Iran. Anadolu Ajansi, Sabtu 11 April 2026 menerangkan, Kerry menyatakan Netanyahu memaparkan argumen terperinci mengenai tindakan militer dengan usulan membunuh para pemimpin, memicu pergantian rezim, dan menghancurkan militer. Kerry menyoroti upaya Israel mendorong Amerika Serikat menuju konfrontasi langsung dengan Iran bukanlah kejadian sesaat, melainkan bagian dari strategi berkelanjutan. Kerry memperingatkan jalan diplomasi ke depan akan jauh lebih sulit mengingat perkembangan terkini. Kegagalan kesepakatan di Islamabad dan blokade Amerika Serikat terhadap pelabuhan Iran memicu kenaikan harga minyak yang tajam. Harga minyak mentah Brent naik 7,5% menjadi $102,37 Amerika Serikat atau setara Rp1.752.881 per barrel. Harga minyak West Texas Intermediate naik 8,3% menjadi $104,56 Amerika Serikat atau setara Rp1.790.380 per barrel. Jangan beranjak pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Nasional Petang. Pemirsa, Nepal ini merupakan jantung Himalaya, menyimpan sejuta pesona memikat dunia. Mulai dari kekayaan budaya di Kathmandu, keindahan alam di Pokhara, panorama sunrise di Nagarkot, hingga megahnya Sagarmatha National Park dengan Gunung Everest
sebagai mahkota bumi. Seperti apa keindahan Nepal? Berikut tayangannya untuk Anda. Kathmandu, ibu kota Nepal, disebut sebagai pusat budaya dan spiritual Himalaya. Di sini berdiri kuil-kuil kuno, stupa megah, serta istana bersejarah diakui UNESCO. Setiap sudut kota menghadirkan kehidupan syarat dengan doa, tradisi, dan keramah tamahan masyarakat setempat. Di sebelah barat terdapat Pokhara, menyuguhkan suasana damai sekaligus petualangan. Danau Pewa yang indah memantulkan puncak Makapure atau Gunung Fistel menjulang gagah. Dari perbukitan Sarangkot, wisatawan bisa menyaksikan matahari terbit dengan latar Himalaya yang menakjubkan. Tak hanya itu, Pokhara kini resmi menjadi ibu kota pariwisata Nepal, dengan beragam aktivitas mulai dari trekking hingga paragliding mendunia. Tak jauh dari Kathmandu, Nagarkot menjadi surga kecil bagi para pencinta panorama. Desa di ketinggian ini menawarkan pemandangan matahari terbit dan terbenam yang spektakuler. Dari menara pandang, wisatawan bisa menyaksikan jajaran Himalaya, bahkan Gunung Everest dari kejauhan. Keindahan ini kian melengkapi suasana pedesaan yang tenang dan hangat. Dan inilah mahkota bumi, Sagarmatha National Park, kawasan yang menjadi rumah bagi Gunung Everest, puncak tertinggi dunia. Selain pesona alam yang luar biasa, kawasan ini juga menyimpan kekayaan budaya masyarakat Sherpa hidup berdampingan dengan alam. Tengboche Monastery menjadi pusat spiritual tak pernah sepi dari doa. Tak heran, UNESCO menetapkan Taman Nasional ini sebagai warisan dunia sejak 1979. Nepal adalah harmoni sempurna antara budaya, alam, dan spiritualitas, dari hiruk-pikuk Kathmandu hingga ketenangan puncak Everest. Negeri di atap dunia ini terus menjadi destinasi impian para pelancong. Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya, kita menuju ke Argentina. Pemirsa, sebuah kota di Argentina ini menarik perhatian dunia lantaran perencanaan wilayah yang unik dan juga teratur. La Plata disebut-sebut sebagai salah satu kota dengan tata kota terbaik karena desainnya dirancang secara matang sejak awal pembangunan. La Plata merupakan ibu kota Provinsi Buenos Aires, Argentina yang dibangun pada 1882. Sejak awal, kota ini dirancang dengan konsep perencanaan modern terstruktur dan sistematis. Tata kota La Plata menggunakan pola grid berbentuk persegi yang rapi dan simetris. Jalan-jalan lebar dirancang mendukung mobilitas warga serta mengurangi kepadatan lalu lintas. Keunikan lain dari La Plata adalah terletak di jalur diagonal memotong pola grid utama. Desain ini membuat akses antar wilayah menjadi lebih cepat dan efisien dibandingkan kota pada umumnya. Tak hanya jalanan, La Plata juga dipenuhi taman dan ruang terbuka hijau tersebar merata. Kehadiran area publik ini menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas lingkungan dan kenyamanan warga. Kombinasi antara pola grid, jalur diagonal, dan ruang terbuka publik menjadikan La Plata sebagai salah satu contoh perencanaan kota modern terbaik di dunia, serta referensi bagi banyak kota di Amerika Selatan. Informasi tadi juga sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Berita Nasional petang kali ini. Saya Hakan yang mewakili seluruh kru dan kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Selamat petang, sampai jumpa.